Baiklah, kali ini kita loop. Nah, jadi apa itu nested loop? Nested loop atau loop bersarang yaitu loop di dalam loop ya. Nah, ini kita menaruh loop di dalam loop nih. Nah, ini biasa kita sebut dengan nested loop. Nah, cara atau urutan eksekusi programnya yaitu di dalam outer loop atau yang ini, lihat saja example-nya di sini. Ini outer loop yang bagian luar ini. Nah, ini akan dieksekusi kemudian masuk ke dalam inner loop. Nah, inner loop yang ini nih, yang ada di dalam outer loop-nya. Nah, ini akan dieksekusi sesuai dengan line-nya ya. Di sini misal dari atas ke bawah. Nah, setelah masuk baris yang ini, maka ini akan dieksekusi dan akan di looping sesuai dengan ini conditionalnya nih. Nah, kemudian akan kembali lagi ke block code yang atas ini, kemudian masuk lagi seterusnya, lanjut lagi ke line seterusnya. Nah, kemudian masuk lagi ke line ini, di looping lagi sampai ini conditionalnya false ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian akan di looping lagi di sini sampai yang ini conditionalnya false lagi. False juga, kemudian akan dilangkahin ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, di sini yang outer loop-nya ini di looping i ini sebanyak 2 kali karena i-nya ini langsung dikasih 1. Nah, kemudian ini bagian conditionalnya ini selama i lebih kecil atau sama dengan 2 ya. Kemudian i-nya plus 1. Nah, dieksekusi dulu outernya, kemudian masuk ke sini. Kemudian di sini kita bikin variabel j di sini. Nah, ini kita kasih 1 nilainya. Nah, selama j lebih kecil dari 3, maka ini akan di looping. Nah, gitu ya. Kemudian setelah ini looping, nah keluar lagi ke outer loopnya, dicek lagi nih apakah i-nya lebih kecil dari 2. Ini kan tadi yang 1 tambah 1 sekarang jadi 2 ya. Nah, ya ini lebih kecil atau sama dengan 2, maka di looping lagi ke sini, kemudian masuk lagi ke sini, di looping lagi. Nah, j-nya sekarang diulang lagi dari 1 nih, diulang lagi dari 1, kemudian masuk ke sini, dicek lagi selama j lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Nah, ini akan di looping lagi. Nah, terus setelah ini looping, keluar lagi ke outer loopnya, kemudian ini dicek. Nah, sekarang i-nya jadi 3 ya. Nah, ini false. Nah, maka block code yang ini dilangkahin dan nggak masuk ke sini juga. Nah, terus dia akan masuk ke line berikutnya. Kita langsung saja contohkan ya. Di sini kita buat nested atau gini aja, loop nested, biar kita gampang cari ya. Di sini kita bikin function main-nya di sini. Nah, kita coba saja nih. Kita pakai for dulu. For misal kayak gini. Nah, ini nih kita mau dia looping sebanyak 2 kali misal nih. Ini kita mulainya dari 1 aja. Di sini kita sampai 2. Kemudian di sini kita print kayak gini. Variabel i misalnya. Variabel i di sini i. Kemudian di sini kita bikin lagi. Nah, di sini dia otomatis j ya. Di sini sudah ada variabel i.
Di sini kita nggak boleh pakai variabel i lagi nih, ini bakalan error ya karena di atas sudah ada i. Kita pakainya variabel j sini, kemudian ini kita kasih 3. Ini kita mulai dari 1, bisa juga dari 0-nya di sini. Kemudian ini variabel kita print variabel j. Nah kayak gini. Ini kalau kita running, nah hasilnya kayak gini. Variabel i1 di sini dia masuk dulu ke sini. Dia mulai dari atas ya, masuk function main, kemudian masuk block code ini, masuk ke line ini. Selanjutnya di sini dia cek dulu. Nah, kemudian di sini nilainya true, i lebih kecil dari sama dengan i lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, dia masuk ke sini, i yang ini kita kasih 1 ya. Nah, di sini dia akan cetak 1 nih. i1 di sini. Kemudian dia masuk lagi line berikutnya di sini dan masuk ke sini. Nah, di sini dia cek lagi nih. Kita kasih j-nya sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah j lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, ini hasilnya true ya. Kemudian dia karena ini true, dia akan eksekusi block code yang ini. Ini sama saja seperti materi sebelumnya ya, yang ini. Nah, kalau di sini masih belum paham, mungkin bisa cek video-video sebelumnya untuk materi looping ya. Nah, setelah masuk di sini, ini kan j-nya masih 0. Nah, dia print j-nya 0 di sini. Nah, ini nih, j 0. Kemudian dia looping lagi di sini. Karena di sini j-nya masih 0 ya. Kemudian di sini dia cek lagi. Di sini ditambahin 1 dulu, j0 yang tadi. Ditambahin 1, jadi sekarang j-nya jadi 1. Nah, dicek lagi nih, j sama dengan j lebih kecil atau sama dengan 3. J-nya sekarang 1 ya. Nah, ini apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Nah, itu true, maka dia looping lagi di sini. Nah, sekarang j-nya jadi 1. Nah, ini nih, j-nya 1. Kemudian dia tambahin 1 lagi, j-nya sekarang jadi 2. Nah, kemudian dicek lagi apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, ini true, maka dia eksekusi lagi yang ini. Nah, sekarang dia print j-nya 2 ya. Nah, ini j-nya 2. Nah, begitu seterusnya sampai ini 3 ya, sama dengan 3. Yang ini. Nah, kalau udah 3, j-nya tambah 1 lagi, ini jadi 4. Nah, kalau 4, apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 3? Nah, itu false ya. Karena 4 sudah lebih besar ya. Maka dia nggak masuk ke sini dan masuk ke line berikutnya. Line berikutnya itu yang ini. Nah, karena dia di dalam looping block code yang ini ya. Maka dia looping ke atas lagi nih. Nah, i yang pertama tadi 1 kan. Nah, dia sudah plus 1 jadi 2. Nah, sekarang i-nya 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Nah, itu true ya, maka dia eksekusi block code ini lagi nih. Nah, dia eksekusi, dia masuk line berikutnya yang ini. Sekarang i-nya 2. Maka dia di sini print i sama dengan 2. Kemudian masuk line berikutnya sini, masuk lagi line berikutnya sini. Nah, di sini diulang lagi nih karena kita j-nya di sini kita sama dengan 0 ya. Nah, dia di sini bakalan di looping lagi 0 lebih kecil sama dengan 3. True ya, maka dia cetak lagi yang ini. Nah, itulah kenapa dia ada di sini. J sama dengan j 0 gini. Kemudian dia looping lagi, dia j-nya tambah 1. Jadi 1 apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Nah, itu true ya, masih true. Nah, dia masuk lagi sini. 1 di print j-nya sini. Nah, ini j1. Nah, dia looping lagi, j++ ya, di looping terus.
sampai J-nya 3 di sini. Kalau J-nya sudah 4 kayak yang tadi, yang di sini. Nah, kalau sudah 4 dia nggak masuk lagi ke sini ya. Dia akan langsung ke line berikutnya yang ini. Nah, di sini dia akan cek lagi nih. I-nya tadi sudah 2 kan ya. Nah, dia tambah 1 jadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Nah, itu false ya di sini. Di sini sudah false, maka ini nggak dieksekusi lagi. Dan dia lanjut ke line berikutnya dan kode program berakhir ya di sini. Karena I-nya di sini sudah jadi 3, dia nggak ngulang lagi. Nah, itu untuk for ya. Gimana kalau while ya? Kita pakai while kayak gini. Kita lihat yang di sini loop while ya. Di sini kita komen dulu nggak apa-apa ya, biar gampang kelihatan. Di sini kayak gini. Nah, kita bikin conditional. Kita bikin variabelnya dulu di atas kayak ini. Integer KI itu sama dengan 0 kayak gini. Nah, selama I-nya itu lebih kecil dari 2 ya, maka kita akan looping di sini. Nah, di sini kita bisa pakai while lagi kayak gini, atau kita bisa pakai for juga, itu bebas ya. For I kayak gini bebas. Jadi teman-teman bisa gabungkan. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu. Kita pakai while dulu aja kayak gini. While ini. Nah, di sini kita declare dulu J-nya sama dengan 0 di sini. Nah, selama J lebih kecil dari 2 juga ya misalnya, kita bisa kayak gini. Kita bisa print ini kayak gini. I var I kayak gini, I, kemudian var J, variabel J kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ini akan looping tak terhingga karena kita belum increment si I-nya ini. Jadi kita bisa increment I-nya itu bagian sini ya. Nah, di sini juga J-nya kalau masuk ke sini dia akan looping tak terhingga bagian sini atau infinite loop ya. Jadi kita harus increment J-nya di sini dalam block code yang ini. Kita save dulu, kita running. Nah, hasilnya kayak gini ya. Jadi di sini I-nya itu 0 di sini. Di sini masuk dulu ke sini, I-nya masih 0. Kemudian masuk ke sini. Dia print yang ini I-nya 0. Sekarang J-nya 0 ya di sini. Sini nih. Kemudian dia cek lah, kemudian J increment, J-nya tambah 1. Nah, dia sekarang J-nya 1, I-nya masih 0 ya, karena di sini masih dalam looping yang ini. Kita belum tambah I-nya di sini, belum masuk ke sini ya. Belum keluar dari block code ini, jadi I-nya belum dieksekusi. Nah, yang dieksekusi itu yang ini. Nah, dia looping lagi. Nah, sekarang I-nya tetap 0, I-nya masih 0, kemudian J-nya udah jadi 1 di sini. Nah, kemudian karena J-nya
kemudian j-nya ditambah 1 sama dengan 2. Nah, karena ini sudah false, 2 lebih kecil, apakah 2 lebih kecil dari 2, udah false ya. Nah, di sini dia akan nggak masuk lagi, kemudian dia akan masuk ke sini. Sekarang i-nya ditambah 1, nah dia akan looping lagi ke sini. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? True ya, maka ini akan di looping di sini. Kemudian di ini di looping lagi, diulang dari awal, j-nya 0, kemudian looping di sini. Nah, ini nih i-nya jadi 1 ya. Sini i1, j-nya diulang dari 0 di sini. Kemudian di looping lagi, j-nya tambah 1. Nah, sini i yang di sini masih 1 karena belum keluar di sini, belum eksekusi yang ini. Dia masih di while yang ini ya. Nah, itu dia masih 1 i-nya. Kemudian yang berubah itu j-nya tadi tambah 1, maka di sini j-nya 1. Kemudian j tambah 1 lagi sama dengan 2. Nah, sudah false ini karena 2 lebih kecil. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Nah, udah false ya, maka ini enggak dieksekusi dan lanjut ke sini. Nah, ini i-nya sekarang jadi 2, maka dicek lagi apakah 2 lebih kecil dari 2. Ini false, maka ini enggak dijalankan lagi. Lanjut ke line berikutnya, yaitu di sini kode program berakhir ya, karena sudah nggak ada lagi yang di bawah, maka ini udah berakhir nih, paling terakhir yang ini tadi. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalian juga bisa nih di dalam sini bisa bikin lagi kayak gini, bebas dari teman-temannya, sesuai kebutuhan nanti gimana di programnya gitu. Nah, dalam sini bisa pakai for, sini bawahnya lagi bisa lagi pakai for atau pakai while. Nah, bebas ya, itu menyesuaikan nanti, menyesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Kemudian gimana untuk mencetak array multidimensi. Jadi array multidimensi itu kita lihat dulu materi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum paham, silakan lihat dulu materi sebelumnya yang ini ya, array multidimensi. Nah, ini kita kan sebelumnya kalau mau ngeprint ini cetaknya satu-satu nih. Cetaknya kita ketik ini satu-satu. Nah, itulah gunanya nested loop. Jadi misal di sini array multidimensi kita mau print angka ini ya, angka 5, maka itu dia ada indeks ke 1. Sorry yang ini aja ya, kita mau print Ayub. Nah, ini cara akses si Ayub ini, kita masuk ke student name student name, indeks yang di luarnya itu kita indeks 1 sini, kita mau print Ayub. Nah, indeks 1 di sini, kemudian di dalam sini kita cari lagi indeks 1 yang di sini. Nah, itu kita baru bisa print namanya Ayub. Kita coba running yang ini. Nah, di sini dia keluar Ayub. Nah, jadi sebelum teman-teman masuk looping untuk array multidimension, teman-teman harus tahu dulu nih materinya array multidimension ya. Jadi yang belum paham atau yang belum tahu array multidimension, wajib nonton dulu atau wajib belajar dulu ya mengenai array multidimension. Nah, terus ini kita copy aja kali ya. Ini kita copy variabel kita ke nested loop. Ini kita komen dulu. Nah, ini sebelumnya kan kalau ini kita print satu-satu nih kayak gini, kita copy aja ke di sini. Nah, ini kita kalau mau print semua yang ini, kita printnya satu-satu. Print satu-satunya itu kayak gini, kita mau akses yang ini ada di indeks ke 0 di sini.
kemudian di dalamnya lagi indeks ke 0, karena sini ada 2 indeks ya. Nah, kita masuk indeks ke 0, kemudian dalam sini ada 2 indeks lagi, kemudian masuk indeks ke 0, dia print Adam, di sini print Adam. Kemudian jika kita mau print Idris, kita masuk indeks ke 0 dari sini. Nah, yang indeks ke 0 yang itu yaitu yang 2 ini ya. Nah, di dalam indeks 0 ini ada 2 data, indeks 0 dan indeks 1. Indeks 0-nya itu Adam, indeks 1-nya Idris di sini. Nah, ini di sini kita akses Idris di sini. Nah, begitu juga jika kita ingin akses si Saleh sama si Ayub. Nah, kayak gini. Sekarang dia berada di indeks 1 kayak di sini. Ini kan indeks 0 nih. Ini ada indeks 1 di sini. Nah, si Saleh sama Ayub ada indeks 1 di sini. Kemudian si dalamnya ini, si Salehnya itu ada di indeks 0, kemudian Ayub ada indeks 1 di sini ya. Ini Saleh, ini si Ayub. Kita save, kita running. Nah, di sini keluar semua nih 4 nama. Nah, bayangkan kalau kita punya 1000 nama. Kalau kita punya 1000 nama, otomatis kita punya 1000 kayak gini ya. Nah, ini kalau kita punya 1000 line kayak gini, itu akan memakan waktu ya. Dan lebih sulit untuk dilihat gitu. Nah, dibanding kita ketikkan satu-satu kayak gini, kita bisa coba yang tadi nih, nested loop, pengulangan ya, pengulangan bersarang. Jadi sebelumnya kan ini kita nih, kalau kita lihat di sini ini 00, 01, 10, 11 ya kan. Nah, itu sama aja yang di sini nih, 00 yaitu yang ini 00, 01 i-nya 0, j-nya 1. Nah, ini nih 01, kemudian di sini i-nya 1, j-nya 0, ini i-nya 1, j-nya 0, diibaratkan dulu ya. Nah, ini ibaratkan lagi, ini i-nya 1, j-nya 0. Nah, ini ibaratkan i1, ibaratkan j-nya 0. Nah, dibanding kita print yang kayak gini, ini masih belum ada data ya. Nah, kita terapkan di bagian sini nih, biar kita datanya ini bisa dilihat. Nah, jadi caranya itu dibanding kita ketikkan satu-satu kayak gini, kita bisa pakai pengulangan for each atau for aja. Ini for dulu aja ya, kayak gini, for i. Nah, di sini i-nya kita pakai i, nggak apa-apa. Di sini kita student name itu kita akses yang ini, student name yang di atas. Ini kita komen dulu aja, atau kita hapus ya, nggak apa-apa, nih kita hapus yang di bawahnya. Nah, ini kita akses student name yang ini. Nah, kita mau tahu berapa length-nya ini. Di sini kita nggak perlu kayak gini, Nah, kita langsung aja akses student name dot length. Nah, ini otomatis dia akan tahu atau looping panjangnya berapa. Nah, ini untuk i. Kemudian kita akses yang ini for. Nah, sekarang ini kan setiap looping dia akan nyelooping dari yang ini looping pertama, kemudian ini looping yang kedua di dalam i ya nanti. Kemudian di dalam setup ini lagi, ini di looping nih, ini ada 2 data, dia harus di looping. Ini juga ada 2 data, ini harus di looping. Nah, ini dalam ini yaitu kita ibaratkan j, yang ini j. Nah, di sini student name kita nggak pakai length kayak gini lagi, tapi dia coba dulu kayak gini ya, student name kita akses yang ki, kemudian dot length. Nah, ini kayak gini, diakses student ki, yaitu ki misal 0,
Nah, dia lengthnya berapa, dalam sini dia lihat ada berapa ya. Nah, di sini kita bisa sebenarnya kalau di sini kita bisa kasih dua kayak gini. Nah, ini kalau semuanya dua isinya nih, ini dua, lengthnya di sini dua. Tapi kalau di sini cuma satu, nah ini nanti bakalan error nih karena dia looping dua, sedangkan di sini cuma satu. Nah, caranya itu yang tadi kita akses student names, KI-nya, index KI, kemudian dot length-nya kayak gini. Nah, jika dia masuk index K0 yang sini, dia akan ambil length-nya, isi datanya ini 2. Jika I-nya itu indeks K1 yang di sini, dia akan ambil length-nya ini juga, dan isi datanya itu 2 di sini. Nah, kemudian di sini kita print ya, misal di sini kita print name. Di sini kita tinggal akses nih student name KI dan KJ di sini. Kita save. I-nya itu dari sini, kemudian J-nya itu dari sini. Dia looping di sini ya, J-nya. Ini sama hanya kayak gini ya. Kita save dulu, kita running dulu, kita pastikan programnya berjalan dengan benar. Nah, di sini ya udah benar nih, dia keluar 4 nama, datanya keluar semua. Nah, yang tadi kalau di sini kita tentukan 2, bisa juga sebenarnya nih sini 2 ya, karena kita tahu isi datanya ini 2 di sini. Kita save, kita running, kita save lagi, running lagi. Nah, di sini ya sama ya. Tapi kalau salah satunya ini cuman isi 1 di sini, nah ini bakalan error di sini. Karena di sini 2, sedangkan di sini 1. Yang pertama dia bakalan berjalan benar karena emang 2 isinya, tapi jika masuk ke indeks yang sini dia akan errornya. Kita coba running lagi. Nah, di sini error nih. Dia pertamanya benar nih. Dia bisa print Idris, Adam dan Idris di sini ya. Dia masuk dulu. Kemudian dia masuk lagi ke sini, Saleh. Nah, tapi jika ketika dia ngakses indeks kedua yang di sini, I0, I1 dan J-nya 1, nah itu bakalan error karena di sini udah nggak ada nih data di sini. Nah, di sini errornya yang keempat, dan keempat ini harusnya ada. Ini kan udah ada 3. Ini yang keempatnya sudah error. Nah, errornya itu indeks 1 out of bound for length 1. Jadi kalau teman-teman dapat error out of bound kayak gini, itu biasanya dia ngakses array tapi datanya udah nggak ada gitu. Bukan datanya udah nggak ada, tapi dia ngakses array tapi array-nya nggak sampai ke situ. Misal nih, kita kan mau akses array ke 1, tapi kita cuma punya array 0, panjangnya cuma sampai 0 gitu. Nah, sedangkan kita mau akses 1, nah itu nggak ada ya, panjang array-nya nggak sampai 1 gitu. Nah, itu out of bound, ini out of bound for length. Nah, itu errornya biasanya gitu. Oke, kita di sini pakai student KI dot length kayak ini. Kita save. Di sini belum dikasih ya. Sini siapa tadi? Ayub. Nah, di sini kemudian yang tadi ya. Nah, di sini jika kita tidak ingin error, di sini tadi ini kita hapus ya. Di sini kan panjangnya cuma 0 nih.
Nah, itu menyesuaikan panjangnya kayak di sini tadi, nggak errornya, karena kita mengambil lengthnya itu kayak gini, jadi dia menyesuaikan di sini. Kita save, running lagi. Nah, di sini dia nggak error ya, karena kita kayak gini. Tapi kalau cuman kayak gini dia akan error, kalau cuman dua kayak gini. Nah, mungkin itu saja ya, silakan eksplorasi sendiri. Kemudian ketika sambil mengeksplor dan teman-teman mendapatkan error, teman-teman bisa komen atau bertanya di kolom komentar aja ya gitu. Silakan perbanyak untuk nestednya dan trainingnya dalam loop, nested loop, karena itu bakalan sangat berguna juga nanti. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya, dan insya Allah kita akan melanjutkan materinya di video-video berikutnya. Terima kasih.